Assalamualaikum, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam kali ini saya akan mereview fenomena yang jarang terjadi selama puluhan tahun ya, terutama di dunia pertrukan ya friend. Ini saya menelusuri jalan Pantura dari Kudus ke Kota Rembang ya. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk support dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya ya friend. Ini menepati tanggal 7 Agustus ya, dimana ntar 10 hari lagi terdapat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ya. Dan biasanya di dunia perterukan itu setiap bulan Agustus sopir truk itu pasti ya akan memasang bendera di armada truknya ya. Dan pada tahun ini sangat membingungkan ya, dimana banyak supir truk tidak mau memasang bendera Indonesia ataupun jarang yang memasang bendera Indonesia ya. Saya akan mereview ini perjalanan dari Kota Kudus ke Kota Pati lewat Pantura, dimana jalan ini adalah jalan yang padat dilalui oleh kendaraan truk ataupun roda besar ya. Bisa kita lihat sepanjang truk yang melintas itu tidak ada yang memakai ya, ada itu hanya 1-2 saja ya. Berbeda dengan tahun lalu ini friend. Ini dikarenakan emang kemarin ada aturan dari pemerintah yang mengatur larangan truk odol overdimensi dan overload, tapi tidak menemukan solusi ya. Ini merupakan salah satu kekecewaan dari para driver atau sopir truk di seluruh Indonesia, dimana bahwa jasa sopir truk itu merasa tidak dihargai ya. Pemerintah hanya menerapkan aturan tapi tidak mengasih solusi yang terbaik ya. Bahkan ada beberapa media yang menyurutkan untuk memasang bendera anime One Piece ya, ataupun anime manga yang ada di Jepang ya. Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan para driver seluruh Indonesia ya friend. Ini bisa kita dilihat friend, banyak truk-truk tidak mau memasang bendera di armadanya ya. Kalau kita bandingkan di tahun lalu, itu nasionalisme dari sopir truk itu sangat tinggi sekali ya. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang pribadi untuk membeli bendera Indonesia dan dipasang di armadanya ya, sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI ya. Tapi di tahun ini itu tidak dilakukan kebanyakan sopir truk ya, karena emang kekecewaan terhadap pemerintah saat ini ya friend. Bisa dilihat, bahkan kalau kita sampling dari 100 truk yang melintas, hanya sekitar 2-3 saja yang memasang bendera ya. Itu hanya sekitar 3%. Bisa dilihat di pom bensin juga banyak armada truk tidak dipasangi bendera di armadanya ya. Kalau kita lihat di tahun lalu itu antusiasme dari sopir truk ini sangat tinggi ketika Hari Kemerdekaan Indonesia ya, dimana rela mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih untuk dipasang di armada, baik di kabin maupun di belakang ataupun baknya ya. Tapi bisa dilihat tahun ini ya, ini sebagai bentuk protes kekecewaan terhadap pemerintah saat ini ya, dengan larangan-larangan ataupun aturan yang tidak masuk akal dan tidak mengasih solusi ya, sehingga kebanyakan sopir truk di seluruh Indonesia itu kecewa ya, karena emang jasanya kurang dihargai sebagai penggerak perekonomian negara Indonesia ya friend. Sebenarnya aturan odol itu bagus ya, emang untuk keselamatan dan keawetan dari armada ya. Tapi kalau tidak disertai dengan standarisasi ongkos yang memadai, maka itu
juga merupakan suatu hal yang konyol ya. Muat ringan dengan ongkos yang tidak nuntut ataupun tidak dapat digunakan untuk uang jalan ya, bahkan tidak ada sisa ya kalau diruntut dengan cara berpikir pemerintah yang konyol tanpa solusi ya. Mereka hanya memilihkan aturan yang tidak overdimensi dan tidak overload. Tapi untuk masalah ongkos tarif tidak disesuaikan dan tidak ada standarisasi nasional ya. Sehingga yang kalah adalah sopir truk. Kita berada di Kabupaten Pati ya. Dan sampai di sini saya tadi hanya baru menjumpai 2 armada truk yang dipasang bendera merah putih. Itu hanya bendera yang berukuran kecil itu ya. Selebihnya ini los tidak ada ya. Bahkan pemerintah juga melarang pengibaran bendera merah putih dengan melarang bendera One Piece ya, dengan alasan akan memecah belah persatuan bangsa ya. Dan itu konyol sekali. Tidak ada yang menggantikan bendera merah putih ke bendera One Piece di hati para sopir truk. Itu hanya suatu bentuk kekecewaan para sopir truk terhadap peraturan pemerintah yang kolot ya, dan terkesan menang sendiri ya Pak. Dari truk Pertamina yang notabene adalah truk dari BUMN pun enggan ya memasang bendera merah putih di armadanya ya, apalagi truk milik pribadi ya. Ini juga ada truk Shiba juga tidak mengibarkan bendera merah putih. Itu juga suatu bentuk keprihatinan ya terhadap penjual-penjual bendera yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ya. Mungkin dari segi omset mereka juga akan menurun ya, karena penjualan bendera di pinggir jalan itu salah satu konsumen tetapnya setiap tahun yaitu supir truk brand. Dan harus kecewa dengan aturan pemerintah tentang truk, larangan truk odol di tahun ini ya. Ini udah memasuki hari ke-7 ataupun tanggal 7 ya. Bahkan kalau tahun kemarin baru tanggal 1 pun itu antusiasme dari para pengemudi truk untuk memasang bendera merah putih di armada truknya itu sangat tinggi sekali loh. Tapi berbeda dengan tahun ini ya friend. Emang terkesan kurang mendapat respon dari pemerintah pusat ya, terhadap aturan yang mungkin bisa dianggap aturan yang tidak ada solusi ya, dan hanya memberatkan para supir truk. Bisa dilihat juga di rest area atau tempat makan juga. Oke friend, itu dulu fenomena yang unik pada tahun ini ya, tentang kekecewaan para driver truk di seluruh Indonesia tentang aturan yang tidak masuk akal dari pemerintah tentang aturan odol ya, sehingga banyak supir truk yang jarang. Nah ini ada yang bendera One Piece ini friend. Pemerintah harusnya mengintrospeksi aturan tersebut sehingga kami para supir tidak keberatan dengan aturan, dengan adanya solusi yang jelas dan saling menguntungkan ya friend.
Dan oke friend, terima kasih telah menonton video kali ini. Tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan bersama saya Denny Setiawan, jalan-jalan